Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan-rekan guru semua yang mana pada kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah saya sebagai CGB Angkatan keempat Kabupaten Banyuasin mengundang untuk menghibaskan atau mensosialisasikan modul 1 tentang Ki Hajar Dewantara dan budaya positif. Dan alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini ibu-ibu sekalian, ibu guru sekalian juga sempat datang dan hadir dalam keadaan sehat walafiat. Serta salawat dan salam tentunya kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, yang mana kita nantikan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat nanti. Ibu guru, rekan sejawat yang saya sayangi dan yang saya banggakan, baiklah pada kesempatan pagi hari ini saya akan mensosialisasikan tugas dari modul 1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara dan budaya positif yang kita lakukan di sekolah kita. Pada kesempatan pagi hari ini sosialisasi paket modul 1 materi tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dan budaya positif di sekolah. Salam guru penggerak, tergerak dan menggerakkan. Itulah yang harus kita lakukan sebagai guru penggerak yang di Kabupaten Banyuasin dan se-Indonesia. Filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, intisari pendidikan 1. Anak bukan kertas kosong. Tugas guru menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Terkadang filosofi zaman dahulu yang katanya bayi baru lahir adalah kertas kosong itu tidak sebetulnya. Kita selaku tugas sebagai penuntun, sebagai guru menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Itu yang kedua, pendidikan tempat persemaian benih kebudayaan dalam masyarakat untuk mewujudkan manusia Indonesia yang beradab. Tugas guru menuntun, mendukung dan memberi arahan kepada anak. Kita seorang guru diibaratkan seorang petani, siswa diibaratkan benih. Jadi kita seorang guru tidak memaksakan kehendak siswa yang harus tumbuh padi harus ditumbuhkan jagung, tidak. Jadi kita tugas seorang guru memberi pupuk, menanamkan, membasmi hama yang akan kita selaku guru penggerak yang tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, kita harus bisa menciptakan profil pelajar Pancasila yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Seperti halnya kita ada di Pancasila yang sila pertama, kita memang harus selalu berketuhanan dan berakhlak mulia. Dan yang kedua adalah mandiri. Siswa memang harus dilatih harus mandiri, tidak harus dipaksakan kamu harus begini dan kamu harus begitu. Siswa harus mandiri, harus mampu bisa mengekspresikan prestasinya sendiri baik di dalam kelas maupun di keluarganya. Yaitu bernalar kritis. Yang selanjutnya proses pembelajaran yang mencerminkan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu yang berpusat dan berpihak pada siswa. Yaitu itu yang pertama itu ada gambar kreatif siswa itu ya, kreatif siswa untuk bisa menciptakan ide-idenya yang mungkin selama ini karena kita ngajarnya hanya sistem atau diktator atau kontrol yang serba hukuman itu tadi ya. Mungkin anak yang mampu bisa membuat ini dan itu karena kontrol kita sebagai seorang guru hanya bisa memberi hukuman, mereka tidak bisa mengeluarkan kreativitasnya. Yang gambar ketiga itu adalah anak bisa mengimplementasikan apa yang ada di dalam angan-angannya, bisa ditempelkan apa saja yang ada di pikirannya yang bisa membebaskan dia belajar. Yang selanjutnya, pembelajaran dalam suasana yang menyenangkan. Nah, kita seorang guru
selama ini menjadi zona nyaman, tidak nyaman buat siswa. Buat kita nyaman ya, buat kita nyaman mungkin karena kita hanya menulis saja, silakan kerjakan duduk manis. Tapi buat siswa itu tidak nyaman. Kita harus bisa menciptakan suasana pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan. Jadi dengan berdiskusi, dengan mereka belajar sambil bermain, mereka akan nyaman dan akan senang. Jadi apa yang ada di dalam hati dan pikiran anak-anak itu akan bisa tersalurkan dengan keadaan nyaman dan senang itu tadi. Tapi kalau siswa itu sudah dalam keadaan takut karena dimarahi, takut karena dihukum, itu siswa tidak bisa mengeluarkan apa yang menjadi angan-angan atau ide atau kreativitas untuk bisa mengembangkan ide-ide si siswa tersebut. Selanjutnya, menerapkan Merdeka Belajar untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi dalam penerapan Merdeka Belajar untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila itu banyak yang harus kita lakukan ya. Itu ada contohnya bahwa belajar tidak harus di dalam kelas, yang bisa menjadikan suasana nyaman, bisa di luar kelas. Dalam menciptakan dan profil pelajar Pancasila juga kita bisa memberikan bimbingan atau arahan penjelasan bahwa kita harus menjadi seorang pelajar Pancasila yang tidak meninggalkan nilai-nilai sila Pancasila yang kita anut di negara kita Indonesia. Konsep pembelajaran yang sudah saya lakukan di kelas yaitu menciptakan suasana kelas yang menyenangkan, menyampaikan materi dengan membuat siswa tidak bosan. Jadi terkadang dengan kita berdiri di depan papan tulis, menulis dan menjelaskan sesuatu materi yang kita sampaikan, kalau hanya seperti itu saja kita menjelaskan, duduk mengerjakan soal, memberikan tugas, tentunya siswa akan merasa bosan. Dan kita dituntut seorang guru harus bisa menciptakan suasana belajar itu tidak membosankan, seperti halnya kita bisa membuat suasana yang emosi, ya pakai emoji yang ada di kelas kita ini. Seandainya siswa itu belajar dalam keadaan kita kan guru bisa melihat, memperhatikan siswanya satu persatu. Dalam keadaan mereka belajar, tentunya kita bisa melihat mimik dan wajah mereka yang misalkan dalam keadaan sedih, dalam keadaan bahagia. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, guru tidak boleh memaksakan kehendak kepada murid, tetapi seorang guru sebagai pamong menuntun dan memberikan arahan dengan penerapan Merdeka Belajar untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, ibu guru sekalian, dari materi tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, mungkin dari kesimpulan ini yang selama ini kita sebagai seorang guru yang hanya bisa sebagai kontrol hukum itu tadi, tidak bisa memaksakan kehendak siswa yang harus begini, yang harus begitu, tidak. Jadi kita memang kita sebagai seorang guru harus bisa menjadi seorang pamong, momong. Jadi momong siswa di dalam sekolah dalam memberikan materi pembelajaran. Kita seorang guru itu di sekolahan adalah sebagai orang tua kedua daripada mereka yang di rumah. Jadi bagaimana sikap kita seorang orang tua kepada siswanya? Ya seperti itulah. Jadi kita orang tua yang kedua sama halnya dengan orang tua kepada yang ada di rumah. Jadi kita memang harus ngomong, harus membimbing, mengarahkan. Tidak boleh kalau siswa itu dapat masalah atau dia nakal harus kita membentaknya atau mencubitnya, sudah tidak lagi seperti itu. Jadi dengan pemikiran, dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, memang kita seorang guru harus menjadi seorang pamong pada siswanya, menuntut memberikan arahan penerapan yang nantinya akan terwujud sebagai seorang siswa pelajar Pancasila. Dari modul 1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, sebelum saya lanjutkan tentang modul tentang budaya positif, mungkin ada di antara ibu-ibu sekalian yang mau ditanyakan, silakan.
Ya, itu dia. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang ingin saya tanyakan, apa yang harus segera kita terapkan dalam pelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Haji Dewantara, Bu? Ya, terima kasih, pertanyaannya bagus sekali. Jadi apa yang harus kita terapkan, yang segera kita terapkan di dalam kelas yang sesuai mencerminkan pendidikan Ki Haji Dewantara, yaitu pembelajaran mencerminkan pendidikan Ki Haji Dewantara, yaitu mendesain dan melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan yang tadi sudah kita dengarkan bersama-sama dengan suasana yang menyenangkan, dengan yang berpusat kepada peserta didik. Ya, suasana yang menyenangkan, menggembirakan, membebaskan. Jadi dalam suasana belajar mereka di dalam kelas itu memang harus kita terapkan seperti itu. Jadi jangan datang, biasanya yang datang ke dalam kelas di pintu saja sudah memasang muka cemberut. Nah, bagaimana bisa menyenangkan dalam proses pembelajaran yang mencerminkan pendidikan filosofi Ki Haji Dewantara? Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kemudian. Oke, terima kasih, kemudian. Oke, kalau gitu kita lanjutkan tentang modul 1 tentang LMS yang 1.4, yaitu tentang budaya positif. Budaya positif berdasarkan filosofi pendidikan Ki Haji Dewantara, guru itu diibaratkan seorang petani. Yang tadi sudah saya singgung di tentang filosofi Ki Haji Dewantara, guru adalah diibaratkan seorang petani yang wajib kita memberikan kesuburan, membasmi hamanya, dan meningkatkan apa yang kita tanam, apa yang siswa tanam itu, yang diibaratkan siswa sebagai ini. Ya. Jadi seorang petani itu memang wajib, kalau kita mau panennya bagus, mau panennya baik, mau panennya banyak. Budaya positif di sekolah yang diperlakukan untuk sekolah menyediakan lingkungan positif, aman dan nyaman. Kita itu membentuk kedisiplinan dengan membuat kesepakatan kelas. Itu tadi ya, membuat kesepakatan kelas. Sebelum kita melakukan pembelajaran selanjutnya, tentunya kita akan membuat kesepakatan kelas kita dulu bersama siswa, apa-apa yang harus kita lakukan di dalam pembelajaran hari ini. Yaitu di dalam kesepakatan kelas itu juga nanti akan disepakati oleh siswanya apa-apa, misalkan dengan tiket sama, terus dengan membaca doa, tata tertib itu harus kita lakukan dengan kesepakatan kelas. Dan yang ketiga, disiplin untuk menciptakan budaya positif. Dengan kesepakatan kelas itu kita kan bisa menciptakan disiplin yang nantinya akan menjadi positif, hasil positif untuk kita pembelajaran kita. Dan disiplin tidak harus dengan memberi hukuman. Nah, yang kita lakukan seorang guru mungkin selama ini kalau siswanya bersalah biasanya karena anak-anak ya, anak-anak itu biasanya apa yang dilakukan di sekolah internal, disiplin dari dalam diri sendiri untuk berubah. Terkadang faktor internal itu faktor dari kita sendiri ya, dari diri kita sendiri. Dari diri kita sendiri harus ada yang memfasilitasi atau memberikan arahan bahwa kalau dia bersalah itu memang harus berubah, bahwa apa yang dia lakukan itu memang tidak baik, tapi kita seorang guru tidak boleh menghukumnya. Kita hanya bisa memberikan arahan atau bimbingan, atau kita panggil dengan secara pribadi siswa dengan guru itu saja, kita tanyakan kenapa bisa melakukan seperti itu, karena mungkin di dalam rumahnya dia kurang diperhatikan oleh kedua orang tuanya, terus dia kurang diberikan kebebasan atau kasih sayang. Jadi dia merasa bahwa dia hebat sendiri, merasa kuat sendiri. Makanya di dalam kelas itu dia akan bertingkah sebagai penguasa. Setelah itu motivasi eksternal dan orang lain. Nah itu anak yang bermasalah seperti itu memang tidak bisa menyelesaikannya itu dengan sendiri, tanpa dibantu dengan orang lain. Jadi kita sebagai seorang guru yang orang tua kedua di sekolah itu kita memang wajib agar bisa memberikan hal yang baik buat mereka yang punya masalah. Jadi bagaimana caranya kalau siswa yang bersalah tersebut bisa berubah untuk lebih baik.
tidak harus dilakukan seperti itu terus kan. Jadi kita harus memberikan arahan, memberikan bimbingan, memberikan nasihat, dan memberikan kasih sayang seperti halnya kita orang tua yang di rumah. Kita itu menanamkan nilai-nilai murid di sekolah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu seperti halnya kita siswa, kita seorang guru harus tahu persis apa sih yang menjadi kebutuhan dasar murid kita di dalam kelas. Tentunya di dalam kelas itu kita seorang guru punya psikologi agak bisa melihat siswa itu apa sih yang harus dibutuhkan oleh siswa itu tersebut. Dan itu pemenuhan kebutuhan dasar dapat dipenuhi dengan cara positif dan negatif. Yaitu peran guru membimbing anak agar pemenuhan kebutuhan dasar manusia ini dilakukan dengan cara positif. Jadi kita seorang guru memang harus bisa tahu apa kebutuhan dasar siswa itu tersebut, dan kita seorang guru juga harus mampu memenuhi apa yang menjadi kebutuhan dasar siswa itu tersebut. Next, kebutuhan dasar manusia yaitu 1, bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Bertahan hidup itulah tadi, seandainya di siswa itu tadi ada siswa yang nakal, ada siswa yang memang iseng, itu merupakan bertahan hidup karena dia mungkin tidak punya. Misalkan tadi yang kasusnya merebut atau mengambil milik temannya yang memang dia juga perlu dan butuh. Nah, dengan begitu dia bertahan hidup agar dia bisa memenuhi kebutuhannya itu sendiri dengan cara memaksa, tidak harus meminta izin. Yang tadi seperti halnya yang kita bicarakan tadi mengenai kasus yang ada di kelas. Tentunya di kelas itu banyak sekali kasus ya. Kita tidak bisa memungkiri dengan kasus-kasus di dalam kelas yang siswa suka berlari-lari, yang bebas, yang suka jahili temennya. Nah, ini kita ada kasus yang seperti ini dengan menyembunyikan kotak makan temannya dan memakan semua makanan yang ada pada kotak makan, sehingga temannya akan menangis dan mengadu kepada gurunya. Seperti yang saya bicarakan tadi, di dalam kelas tentunya banyak kasus dan banyak masalah. Yang tadi saya bicarakan tentang mengambil kotak pensil siswa lainnya dengan tidak meminta izin, langsung mengambilnya dan merebutnya. Karena dia tidak punya pensil, tidak punya pena. Jadi yang punya barang itu pasti akan mengadu dengan gurunya. Nah, dengan begitu kita harus bisa memecahkan solusi tersebut agar tidak menimbulkan anak itu merasa bersalah. Solusi masalah melalui pendekatan restitusi atau posisi kontrol. Posisi kontrol yang diterapkan dulu yaitu 1, hukuman fisik atau verbal. Akibatnya murid merasa sakit hati dan dendam. Jadi posisi kontrol kita sebagai seorang guru itu sebetulnya tidak baik kalau kita menjadi seorang penghukum. Jadi kalau seandainya misalkan ada siswa kita yang bermasalah, kita tidak harus menghukumnya dengan fisik atau verbal. Akibatnya siswa tersebut akan dendam dan marah. Dan marahnya anak pelajar SD tentunya akan tetap melekat sampai kapanpun. Jadi kita sebagai seorang guru sebisa mungkin agar menghindari seorang posisi kontrol sebagai penghukum. Itu tidak baik sebetulnya buat kita. Terus yang kedua, membuat orang lain merasa bersalah. Jadi itu juga sebetulnya kurang baik kita sebagai seorang guru kalau seandainya ada siswa kita yang bersalah itu tadi, kita memberikan kalimat bahwa ibu kecewa dengan kamu. Masih masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Di dalam modul 1 itu memang kita belajar tentang segitiga restitusi, pemecahan masalah dengan mencari solusi yang terbaik buat siswanya
nantinya tidak akan terulang kembali dan akan bagus dan akan baik. Proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan sehingga mereka bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Dengan kontrol sebagai seorang manajer, kita seorang guru itu akan lebih baik, karena di dalam kita seorang guru menjadi kontrol manager, kita akan memberikan solusi tentang segitiga restitusi pemecahannya dengan kita memanggil siswa tersebut. Kita panggil siswa tersebut, kenapa bisa melakukan seperti itu, dan kita cari solusinya yang terbaik. Yang nantinya kita harapkan menstabilkan identitas dan kalimatnya. Tidak ada manusia yang sempurna. Semua orang bisa bermasalah, kita akan cari solusinya. Di dunia ini tidak ada yang manusia yang sempurna, ya Bu. Seperti hanya juga siswa-siswa kita begitu, siswa juga butuh bimbingan buat kita. Jadi jangan berpikir bahwa kalau siswa yang nakal, siswa itu yang kita katai bodoh, karena mungkin siswa tersebut belum saatnya. Kita seorang guru memang harus mampu membiasakan diri agar bisa menjadi seorang pamong pada siswanya. Jadi setiap orang bisa berbuat salah, tidak bisa yang sempurna, karena Tuhan juga menciptakan kita manusia tidak sempurna. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, yaitu kalimatnya, kenapa kamu harus melakukan itu? Ibu tahu maksud kamu baik. Nah, dengan bahasa yang santun, dengan bahasa yang indah pada siswa, mudah-mudahan siswa juga akan mengerti dan mampu bisa memahami apa yang harus dia lakukan di dalam kelas agar dia baik. Yang selama ini mungkin kita yang seperti zona nyaman tadi, kalau ada siswanya yang ribut, ada siswanya yang berteriak, kita ikut berteriak, diamlah. Tidak seperti itu, tapi dengan bahasa yang santun, dengan bahasa yang baik, mudah-mudahan siswa itu akan mengerti apa maksud kita, seorang guru agar mereka menjadi yang terbaik. Sudah itu menanyakan keyakinan. Kalimatnya pengennya seperti apa yang kamu mau. Terkadang ya, selama ini kita seorang guru mungkin belajar semau gue. Kamu harus begini, kamu harus kerjakan ini, kamu harus kerjakan itu. Selama ini kita begitu, Bu, ya. Nah, dalam modul 1 yang tentang budaya positif itu, kita seorang guru tidak dituntut seperti itu. Kita seorang guru harus menanyakan, Bu, harus menanyakan apa sih yang kamu mau. Seandainya ada siswa seperti itu, apa yang kamu mau? Kita mau belajar apa hari ini? Suasana belajar yang seperti apa? Apa mau di dalam kelas atau mau di luar kelas? Itu memang wajib kita tanyakan sebetulnya. Nah, yang selama ini mungkin kita tidak bisa kita lakukan. Ayolah, mudah-mudahan dengan sosialisasi ini, mari kita belajar dari awal, dari keluar dari zona nyaman, yang kita bisa membiasakan diri dengan budaya positif seperti itu. Salam untuk penggerak, semoga kita senantiasa dapat memberikan pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak Indonesia. Sebelum saya tutup tentang sosialisasi pembebasan modul 1, mungkin ada hal yang mau ditanyakan buat ibu-ibu guru sekalian. Ya, Bu Mela, silakan. Saya ingin bertanya tentang yang Ibu bahas tadi. Apa saja contoh-contoh budaya positif yang ada di sekolah? Ya. Terima kasih, Bu Mela. Apa saja yang contoh-contoh budaya positif yang ada di sekolah? Banyak sekali, ibu-ibu sekalian, ya. Terutama di dalam kelas kita ini, budaya positif yang harus kita lakukan yaitu dengan kasih sayang, dengan membuat siswa menjadi jujur, kebersihan kelas juga kita harus bisa tanggung jawab dan menciptakan rasa aman dan nyaman di dalam kelas. Jadi kejujuran, kebersihan, kenyamanan, kesenangan di dalam kelas, kesamaan budaya positif di dalam kelas dan di dalam sekolah kita. Mungkin itu saja yang bisa saya berikan. Ya.
Oke, sekian dan terima kasih. Sebelum saya mengakhiri penjelasan modul 1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dan budaya positif di sekolah, ada hal yang kurang berkenan di hati ibu sekalian yang mungkin kurang pas dalam penjelasan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga dengan modul yang saya sampaikan ini kita bisa berubah dalam pelaksanaan pembelajaran untuk menciptakan suasana belajar yang nyaman, bahagia, menyenangkan, dan terwujudnya fokus memudahkan mahasiswa, pelajar Pancasila. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.